Aku selalu dihina dan direndahkan keluarga besarku hanya karena bekerja menjadi tukang bangunan. Namun ternyata sebenarnya, setiap kali aku datang ke rumah mertua, tatapan sinis dan hinaan selalu menyambutku. Mereka menganggapku lelaki tak berguna hanya karena aku pulang kerja dengan baju penuh debu dan keringat. Aku diam, menahan sakit hati demi Hanum dan anakku. Tak ada yang tahu, di balik baju kuli bangunan ini, aku memegang kekuasaan besar dalam proyek-proyek raksasa. Dan kini, waktunya tiba. Aku akan membuka semuanya dan melihat bagaimana wajah mereka saat tahu siapa aku sebenarnya. Langit sore tampak redup saat Arsyad menepikan motor bebeknya di halaman rumah mertua. Hanum, yang duduk di belakangnya, perlahan turun dengan hati-hati sambil menggandeng tangan anak mereka, Raffi, yang baru berusia 6 tahun. Rumah besar bercat, krem itu tampak megah dibandingkan rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali. Namun, bagi Arsyad, rumah itu lebih terasa dingin daripada tempatnya berteduh setiap hari. Ia menghela napas sejenak, menatap istrinya yang tersenyum seolah ingin menenangkannya. Hanum paham betul. Setiap kali mereka datang ke rumah ini, selalu ada luka yang harus mereka bawa pulang. Tapi sebagai anak, ia tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan kedua orang tuanya, meskipun suaminya tak pernah diterima dengan baik. Belum, sempat mereka melangkah ke dalam rumah, suara lantang sudah terdengar dari balik pintu. "Hanum, kamu datang lagi? Mau apa? Bawa laki-laki pengangguran itu ke sini terus." Arsyad diam. Ia sudah biasa. Hanum menggenggam tangannya erat, berusaha menyalurkan ketenangan. Meskipun ia sendiri tahu ini bukan pertama kalinya orang tuanya memperlakukan suaminya seperti ini. Pintu terbuka lebar, menampakkan sosok perempuan paruh baya dengan wajah masam. Ibu Hanum berdiri dengan tangan di pinggang, matanya menatap tajam penuh ketidaksukaan. Di belakangnya, ayah Hanum hanya duduk di kursi rotan dengan ekspresi sinis. "Bu, kami hanya mau bersilaturahmi," kata Hanum dengan lembut, mencoba tetap menghormati ibunya meski hatinya sudah terlalu sering terluka. Ibunya mendengus, lalu melirik Arsyad dari atas ke bawah, seolah menilai seseorang yang tak ada harganya. "Silaturahmi? Hah, kalau suamimu punya harga diri, dia nggak akan datang ke sini lagi. Kamu sadar nggak sih, Hanum? Kamu itu punya banyak pilihan dulu. Kenapa malah pilih tukang bangunan? Coba lihat kakak-kakakmu, suami mereka semua kerja kantoran. Ada yang jadi PNS, ada yang punya usaha besar. Lah ini, kamu malah hidup sengsara sama laki-laki kere begini." Hanum mengepalkan tangannya. Ia sudah hafal setiap kata yang akan keluar dari mulut ibunya. Ini sudah 2 tahun berlangsung, dan tak ada satupun kunjungan mereka yang berakhir tanpa penghinaan. Arsyad tetap diam. Kepalanya sedikit menunduk, bukan karena malu, tetapi karena ia tahu berbicara pun tak akan mengubah apa-apa. Baginya, berdebat dengan orang yang sudah memandang rendah hanya akan membuang energi. "Pak, Bu, kami nggak pernah minta bantuan atau belas kasihan kalian. Kami hidup cukup. Mas Arsyad memang cuma tukang bangunan, tapi dia kerja keras. Kami nggak kekurangan," kata Hanum tegas. Ayahnya menurunkan koran yang sedang dibacanya, lalu menatap Arsyad dengan seringai mengejek. "Kerja keras? Hah, tukang bangunan itu kerja kasar. Sampai kapan kamu mau kasih makan anakmu dari hasil angkat semen?" Arsyad mengeratkan rahangnya, menahan perasaan yang sejak tadi berusaha ia pendam. Rasanya ingin sekali ia menjawab, ingin sekali ia mengatakan bahwa ia lebih dari sekadar tukang bangunan biasa. Tapi ia memilih diam. Tiba-tiba, Raffi menarik-narik celana panjang Arsyad. "Ayah, aku lapar," ucap bocah itu dengan suara lirih. Arsyad tersenyum kecil, lalu mengusap kepala putranya dengan lembut. "Sabar, Nak. Kita makan di rumah nanti, ya," katanya pelan. Namun ucapannya justru semakin menyulut amarah ibu mertuanya. "Dengar, itu, anakmu sampai kelaparan, Arsyad. Kamu sadar nggak sih? Hanum, kamu ini masih muda. Kamu bisa dapat laki-laki yang lebih mapan. Kalau kamu cerai sama dia, pasti masih banyak yang mau sama kamu." Mata Hanum langsung membelalak marah. Kali ini kesabarannya benar-benar habis. Ia melangkah maju,
dan berdiri di depan ibunya. Bu, cukup. Jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Aku nggak butuh laki-laki lain. Aku nggak butuh suami kaya kalau aku nggak bahagia. Mas Arsyad mungkin cuma tukang bangunan, tapi dia suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Kami bahagia, Bu. Apa itu salah? Suasana mendadak sunyi. Wajah Ibu Hanum memerah, entah karena marah atau terkejut melihat putrinya yang selama ini selalu menahan diri, akhirnya berani membalas. Sementara itu, Arsyad tetap berdiri di tempatnya, tetap diam, tetap sabar. Namun, di dalam hatinya, ada bara yang mulai menyala. Hanum, ayo kita pulang, kata Arsyad akhirnya. Hanum mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia lalu menatap ibunya sekali lagi. Suatu hari nanti, Bu, Ibu akan sadar kalau Mas Arsyad bukan orang sembarangan. Setelah itu mereka pun pergi, meninggalkan rumah besar itu. Arsyad menghela napas panjang ketika kembali menghidupkan motornya. Ia tahu, hinaan ini belum akan berakhir, tapi ia tak peduli. Biar waktu yang membuktikan segalanya. Singkat waktu, di tempat yang berbeda. Malam itu, Hanum duduk di samping Arsyad yang sedang mengelap tangannya dengan handuk kecil setelah mandi. Udara di dalam kontrakan mereka terasa lebih hangat dibandingkan hawa dingin yang menusuk di rumah orang tuanya. Meski sederhana, tempat ini adalah rumah bagi mereka. Rumah yang penuh dengan cinta dan ketulusan, sesuatu yang tidak pernah Hanum rasakan setiap kali kembali ke rumah orang tuanya. Raffi sudah tertidur pulas di kasur kecilnya setelah makan malam, sederhana yang mereka siapkan. Hanum masih teringat bagaimana ibunya tadi merendahkan Arsyad di depan anak mereka. Ia tahu, Raffi mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi cepat atau lambat, anak itu akan mulai bertanya-tanya kenapa kakek dan neneknya selalu berbicara kasar pada ayahnya. Mas, Hanum memanggil lembut. Tangannya meremas jemari Arsyad yang kasar karena kerja keras. Arsyad menoleh, tersenyum tipis. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal di hati istrinya. Mas nggak apa-apa, tanyanya. Meski ia sudah tahu suaminya akan selalu menjawab hal yang sama setiap kali dihina oleh orang tuanya. Arsyad menghela napas. Ia menatap wajah Hanum dengan lembut, lalu mengusap pipinya dengan jemarinya yang hangat. Mas sudah terbiasa, Dik. Yang penting kita bahagia. Mas kerja keras buat kamu dan Raffi, bukan buat orang lain. Jawabnya dengan suara rendah, namun penuh keteguhan. Hanum menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu suaminya kuat. Tapi sampai kapan? Sampai kapan Arsyad harus menelan semua hinaan itu sendirian? Esoknya, seperti biasa, Arsyad bangun lebih awal untuk bersiap berangkat kerja. Ia mengenakan seragam proyeknya, kaos lusuh dan celana panjang yang sudah mulai pudar warnanya. Meski terlihat sederhana, pakaian itulah yang selama ini menjadi saksi bisu kerja kerasnya. Saat ia hendak berangkat, Hanum mengulurkan bekal makan siang yang sudah ia siapkan sejak subuh. Mas, jangan lupa makan, ya, katanya lembut. Arsyad tersenyum, menerima bekal itu, lalu mengecup kening istrinya. Iya, Dik, Mas pergi dulu. Hanum mengantarnya sampai ke pintu, melihat suaminya pergi dengan motor tuanya. Namun, belum jauh dari rumah, ia mendengar suara yang begitu dikenalnya. Woi, tukang bangunan. Mau kerja? Jangan lupa angkut pasirnya yang banyak, ya? Jangan cuman jadi beban doang. Hanum mendongak. Matanya langsung bertemu dengan dua laki-laki yang berdiri di ujung gang. Itu kakak-kakaknya, Arsyad, yang baru saja menyalakan motornya, terhenti sejenak. Ia menoleh, menatap dua iparnya yang sejak awal memang tidak pernah menghargainya. Kalian gak capek ya? Hinain orang terus? Suara Hanum tajam. Salah satu kakaknya tertawa kecil, melipat tangannya di dada. Kami cuma kasih tahu fakta, Hanum. Suamimu itu gak pantas buat kamu. Masa adik kami yang lulusan sarjana malah nikah sama tukang bangunan? Gaji dia itu, sebulan paling cuma cukup buat bayar kontrakan. Hanum mengepalkan tangannya, tapi Arsyad lebih dulu menggelengkan kepala, memberi isyarat agar istrinya tidak membalas. Masih pagi, lebih baik kalian cari kesibukan lain daripada sibuk ngurusin hidup saya, ujar Arsyad datar.
sebelum akhirnya menancap gas dan pergi meninggalkan tempat itu. Hanum mendengus kesal, menatap kedua kakaknya dengan tajam sebelum akhirnya berbalik masuk ke dalam rumah. Waktu berlalu. Di hari yang berbeda. Malam itu, langit tampak mendung, seperti mencerminkan suasana hati Hanum yang dipenuhi kegelisahan. Di dalam rumah kontrakan yang sederhana, ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah Arsyad yang tengah tertidur pulas di sampingnya. Wajah itu terlihat lelah, namun tetap menyimpan ketenangan. Sejak pagi tadi, hatinya masih terasa berat. Penghinaan demi penghinaan dari keluarganya terus terngiang di kepalanya. Betapa mereka merendahkan suaminya seolah Arsyad bukan manusia. Mereka memperlakukannya seperti sampah hanya karena pekerjaannya. Padahal, ia tahu betul betapa kerasnya suaminya bekerja demi mereka. Hanum menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia merasa bersalah, merasa gagal menjadi istri karena tidak bisa membuat suaminya dihargai oleh keluarganya sendiri. Mas, ia berbisik pelan, meski tahu Arsyad tidak akan mendengarnya. Ia menghela napas panjang, kemudian bangkit menuju dapur. Tangannya mulai memasak air untuk membuat teh hangat. Saat itu, pikirannya melayang pada kejadian siang tadi. Setelah pulang dari pasar, ia sempat mampir ke rumah orang tuanya. Ia ingin mengajak mereka berkunjung ke rumah kontrakannya, sekadar makan bersama atau melihat cucunya yang sudah lama tidak mereka temui. Tapi harapannya sirna begitu ia menginjakkan kaki di rumah itu. Ibunya, Bu Ratna, langsung menatapnya dengan ekspresi sinis. "Untuk apa kamu kesini, Hanum? Mau pinjam uang lagi?" Hanum tertegun, tidak percaya dengan kata-kata ibunya. "Bu, aku nggak pernah minjam uang ke ibu." Jawabnya pelan, mencoba menahan perasaan. Bu Ratna mendengus. "Ya terus? Mau apa? Mau pamer kalau kamu masih betah hidup miskin sama tukang bangunan itu?" Hanum mengepalkan jemarinya. "Ibu, kenapa sih selalu hina Mas Arsyad? Dia kerja keras, Bu. Dia laki-laki baik, dia tanggung jawab. Kenapa ibu nggak pernah lihat perjuangannya? Ayahnya yang duduk di kursi bambu hanya menatap dingin. Laki-laki baik? Hah, laki-laki baik itu yang bisa kasih istrinya hidup enak, bukan yang kasih hidup susah." Suaranya datar, tapi penuh sindiran. Hanum menelan ludah. Ia ingin membalas, ingin menjelaskan bahwa mereka baik-baik saja, bahwa mereka bahagia meski hidup sederhana. Tapi ia tahu, tak ada gunanya berdebat dengan orang tuanya. "Kalau kamu mau tetap hidup miskin, ya silakan," lanjut ibunya. "Tapi jangan pernah bawa laki-laki itu ke rumah ini. Kami malu punya menantu tukang bangunan." Hanum tak bisa lagi menahan air matanya. Ia langsung berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Kini, berdiri di dapur kontrakan yang sempit, air mata itu kembali jatuh. Ia menggigit bibirnya, mencoba meredam isakan agar tidak membangunkan Arsyad atau Raffi yang sedang tidur. Tiba-tiba, sepasang lengan melingkar di pinggangnya dari belakang. "Mas tahu kamu habis nangis." Hanum tersentak. Arsyad sudah berdiri di belakangnya. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Hanum buru-buru menghapus air matanya, lalu memaksakan senyum. "Enggak, Mas. Hanum enggak apa-apa." Arsyad menghela napas. Ia membalikkan tubuh Hanum agar mereka saling berhadapan. Jemarinya yang kasar menyentuh wajah istrinya dengan lembut, menyeka sisa air mata yang masih menempel di pipi. "Jangan bohong sama Mas," katanya pelan. "Pasti tadi di rumah orang tua mereka hina Mas lagi kan?" Hanum tidak menjawab, hanya menunduk. Arsyad tersenyum tipis. Ia sudah menduga ini akan terjadi. "Dik, Mas nggak pernah marah sama mereka. Kalau mereka mau hina Mas, biarin aja. Mas cuma butuh kamu dan Raffi. Itu sudah cukup buat Mas." Hanum menggigit bibirnya, menahan isak. "Tapi Mas, sampai kapan kita harus terus sabar?" Arsyad menatap istrinya lama. Lalu, dengan suara yang begitu tenang, ia berkata, "Sampai tiba waktunya. Sampai mereka sadar sendiri. Mas nggak akan balas hinaan mereka dengan kata-kata. Mas akan balas dengan bukti." Hanum menatap suaminya penuh haru. Ia tidak tahu apa maksud kata-kata Arsyad, tapi dalam hati kecilnya,
Ia percaya bahwa suaminya memiliki rencana. Malam itu, Hanum tertidur di pelukan Arsyad. Meski hatinya masih sakit, ada ketenangan dalam dekapan lelaki yang paling ia cintai. Singkat cerita. 2 tahun telah berlalu sejak pernikahan Hanum dan Arsyad. Namun penerimaan dari keluarga Hanum masih menjadi sesuatu yang mustahil. Waktu seolah berjalan lambat bagi mereka, terutama bagi Hanum yang setiap kali berkunjung ke rumah, orang tuanya selalu disambut dengan cemoohan dan tatapan merendahkan. Meskipun begitu, Arsyad tetap teguh. Ia tidak pernah menaruh dendam ataupun mengeluh atas perlakuan mereka. Baginya, kebahagiaan tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari bagaimana ia menjaga keluarganya tetap utuh dan sejahtera. Hari ini, Hanum kembali duduk di teras. Rumah kontrakan mereka yang sederhana, matanya menerawang jauh ke jalanan kecil yang sepi. Ia mengelus perutnya yang kini telah membesar. Kehamilan anak kedua ini semakin membuatnya emosional, terutama karena orang tuanya bahkan tidak peduli dengan cucu mereka. Pikiran Hanum melayang ke kejadian sebulan yang lalu, ketika ia nekat datang ke rumah orang tuanya untuk memberi kabar bahagia. Ia pikir, mungkin berita kehamilan ini bisa meluluhkan hati mereka. Namun, harapannya hancur begitu saja. Anak kedua, suara Bu Ratna terdengar tajam. Kalian aja masih hidup pas-pasan. Kok nambah anak? Hanum menelan ludah, mencoba menahan tangis. Bu, anak itu rezeki dari Allah. Ucapnya pelan. Bu Ratna mendengus, sinis. Kalau memang rezeki, kenapa sampai sekarang kamu masih tinggal di rumah kontrakan sempit itu? Suamimu masih jadi tukang bangunan kan? Apa sih yang bisa diharapkan dari laki-laki kere seperti dia? Hanum tidak menjawab, hanya menggenggam perutnya dengan erat. Sudahlah, Hanum, ayahnya menimpali. Kalau kamu memang mau terus hidup miskin, silakan. Tapi jangan berharap kami mau menerima dia. Sejak saat itu, Hanum tidak pernah lagi menginjakkan kaki di rumah itu. Ia menghela napas panjang. Perih di hatinya masih terasa, namun ia mencoba menguatkan diri. Tiba-tiba, suara pintu pagar terbuka. Hanum mendongak dan melihat Arsyad berjalan masuk dengan langkah santai. Wajahnya sedikit berkeringat, pertanda ia baru pulang kerja. Mas udah pulang? Arsyad tersenyum, mendekat, dan duduk di samping Hanum. Tangannya terulur, mengelus lembut perut istrinya. Gimana hari ini? Adik bayi baik-baik aja? Tanyanya lembut. Hanum mengangguk. Baik, Mas. Cuma tadi agak sering nendang-nendang. Jawabnya, tersenyum tipis. Arsyad tertawa kecil. Berarti dia aktif, sehat. Mas senang dengernya. Hanum menatap wajah suaminya yang penuh ketulusan. Di balik kelelahan yang tergambar di matanya, ada cinta yang tidak pernah pudar. Mas, panggil Hanum ragu. Kapan ya hidup kita berubah? Arsyad menoleh menatap dalam mata istrinya. Maksudnya? Hanum menggigit bibirnya. Maksud Hanum? Kapan kita bisa punya rumah sendiri? Kapan Mas bisa kerja yang lebih baik? Hanum nggak minta apa-apa, cuman ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia tidak ingin membuat suaminya sedih, tapi hatinya juga tidak bisa terus memendam beban ini. Arsyad terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan istrinya erat. Mas ngerti perasaan kamu, Dik. Tapi percaya sama Mas, semua ini ada waktunya. Mas nggak diam, Mas selalu berusaha. 2 tahun ini Mas nabung, belajar, dan pelan-pelan Mas udah mulai bangun sesuatu yang besar. Hanum mengernyit. Maksudnya, Arsyad tersenyum penuh arti. Nanti, kalau waktunya udah tepat, kamu bakal tahu. Hanum menatap suaminya lama. Ada sesuatu di balik tatapan Arsyad, sesuatu yang membuatnya percaya bahwa lelaki itu memang tengah merencanakan sesuatu yang besar. 2 tahun? Dalam kesabaran, 2 tahun dalam hinaan, tapi Hanum yakin suaminya bukan orang yang hanya bisa pasrah, singkat waktu. Hari itu, matahari bersinar terik. Arsyad menyeka keringat di dahinya saat berjalan meninggalkan lokasi proyek. Tangannya terasa pegal setelah seharian mengaduk semen dan mengangkat material bangunan. Meski sudah terbiasa, lelah tetaplah lelah. Namun, ada hal lain yang mengisi pikirannya siang ini.
2 tahun sudah ia bekerja tanpa mengeluh, menerima hinaan dari keluarga Hanum dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa dirinya lebih dari sekadar tukang bangunan biasa, dan ia yakin akan waktunya untuk membuktikan itu. Saat ia hampir mencapai gerbang proyek, suara seseorang memanggilnya. "Arsyad," ia menoleh. Seorang pria berusia sekitar 50-an, melangkah mendekat dengan senyum ramah. Pria itu adalah Pak Ridwan, mandor utama yang sejak lama diam-diam memperhatikan kerja kerasnya. "Bisa ngobrol sebentar?" tanya Pak Ridwan Arsyad, mengangguk dan mengikuti pria itu ke sebuah warung kecil di seberang proyek. Setelah mereka memesan kopi, Pak Ridwan meletakkan kedua tangannya di atas meja dan menatap Arsyad dengan serius. "Saya sudah lama memperhatikan kamu, Syad. Cara kamu bekerja, cara kamu memimpin teman-teman di proyek ini, dan cara kamu menyelesaikan masalah dengan tenang. Kamu bukan sekadar tukang biasa." Arsyad hanya tersenyum tipis. "Saya cuma melakukan tugas saya, Pak," jawabnya merendah. Pak Ridwan menggeleng. "Jangan meremehkan diri sendiri. Kamu punya potensi besar. Dan kebetulan, saya butuh orang seperti kamu di proyek-proyek besar saya yang akan datang." Arsyad menegakkan punggungnya, tertarik dengan pembicaraan ini. "Proyek besar, Pak?" tanyanya hati-hati. Pak Ridwan mengangguk. "Saya baru saja dapat kontrak untuk membangun beberapa perumahan elit di kota ini. Dan saya butuh seseorang yang bisa saya percaya untuk jadi supervisor lapangan. Gaji? 50 juta per bulan. Tentu dengan tunjangan dan bonus kalau proyek berjalan lancar." Arsyad terdiam. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. 50 juta per bulan, jumlah yang jauh dari bayangan siapapun, terutama keluarga Hanum yang selalu meremehkannya. Namun, ia tidak langsung mengiyakan. "Kenapa saya, Pak?" "Saya cuma seorang pekerja biasa," tanyanya. Masih ragu, Pak Ridwan tersenyum. "Karena kamu pekerja keras, Syad. Dan kamu punya jiwa pemimpin. Saya butuh seseorang yang bisa menangani tim di lapangan dengan baik. Dan saya percaya kamu orangnya." Arsyad menghela napas. Tawaran ini menggoda, tapi juga membawa tanggung jawab besar. Ia menatap cangkir kopinya, berpikir dalam-dalam. Lalu ia teringat Hanum, istrinya yang selalu mendukungnya, yang selalu percaya padanya meski dunia meremehkan. Ia juga teringat anak mereka, yang sebentar lagi akan memiliki adik. Mereka pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, keputusan pun diambil. Arsyad mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Saya terima, Pak." Pak Ridwan tertawa puas. "Bagus. Mulai besok, kamu resmi jadi bagian dari tim inti saya. Tapi satu hal, Syad." "Apa itu, Pak?" "Jangan beritahu siapapun dulu, terutama keluarga yang selalu meremehkanmu. Buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata." Arsyad mengangguk, mengerti maksud Pak Ridwan. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Tanpa sepengetahuan siapapun, terutama Hanum dan keluarga mertuanya, ia bukan lagi sekadar tukang bangunan. Ia kini seseorang yang memegang kendali proyek-proyek besar di kota ini. Namun ia tetap memilih mengenakan seragam lamanya setiap berangkat kerja, membiarkan dunia mengira bahwa ia hanyalah pekerja kasar. Ia ingin melihat sejauh mana keluarga Hanum akan terus meremehkannya, sebelum akhirnya kebenaran terbuka dan membalikkan keadaan. Arsyad tersenyum tipis. Singkat cerita, malam itu, langit tampak kelam. Angin berhembus perlahan, membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Arsyad berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. 2 tahun, waktu yang cukup lama bagi seseorang untuk bersabar atas hinaan dan cemoohan. 2 tahun ia diam, menahan luka yang tak kasat mata, menelan kepahitan yang tak terucapkan. Malam ini, semuanya akan berubah. Di atas meja kayu sederhana di ruang tamu rumah kontrakan mereka, terdapat sebuah amplop coklat tebal. Hanum duduk di sampingnya, menatap amplop itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu selama ini. Bukan rahasia yang buruk, tapi sesuatu yang tidak ingin Arsyad ungkapkan sebelum waktunya tiba. Dan tampaknya, malam ini adalah waktunya. "Mas,"
Apa kau yakin? Suara Hanum terdengar lirih. Ada keraguan di dalamnya. Arsyad menoleh ke arah istrinya, tersenyum tipis. Aku sudah cukup bersabar, Hanum. Selama ini aku hanya diam, membiarkan mereka merendahkanku. Tapi kini saatnya mereka tahu kebenarannya. Ucapnya mantap. Hanum menghela napas. Ia memegang tangan suaminya erat, seolah memberi kekuatan. Malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya. Hanum tahu, setiap kali mereka berkunjung ke sana, hanya cacian yang mereka dapatkan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, mereka tidak datang sebagai pihak yang harus menunduk dan bersabar. Kali ini, mereka datang untuk mengungkap segalanya, singkat waktu. Begitu mereka tiba di rumah orang tua Hanum, suasana sudah terasa tak menyenangkan. Ibu Hanum, seperti biasa, memasang wajah tidak suka. Ia melipat tangan di dada, menatap menantunya dengan sorot mata penuh penilaian. Hanum, kenapa? Kau bawa dia lagi? Kau ini benar-benar keras kepala. Ucapnya dengan suara tinggi. Ayah Hanum yang duduk di kursi kayu tua hanya menghela napas berat. Sejak awal, ia tidak pernah merestui pernikahan putrinya dengan Arsyad. Baginya, menantu yang ideal adalah laki-laki yang punya jabatan tinggi, bukan hanya seorang buruh bangunan yang hidup pas-pasan. Adik Hanum, Rian, yang sedari tadi bermain dengan ponselnya, hanya melirik sekilas sebelum tertawa kecil. Kak Hanum ini memang setia banget ya sama suaminya. Padahal kalau dia cerai, pasti ada banyak laki-laki lebih baik yang mau sama dia. Celetuknya dengan nada mengejek. Hanum menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi. Ia menoleh ke arah Arsyad, berharap suaminya tidak tersinggung. Namun, seperti biasa Arsyad tetap tenang, tapi kali ini berbeda. Arsyad menarik napas dalam, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah video dan meletakkannya di meja. Suara dari video itu mulai terdengar, menampilkan sebuah proyek besar dengan bangunan mewah yang masih dalam tahap konstruksi. Di tengah-tengah proyek itu, tampak seorang pria berdiri dengan seragam resmi, helm putih di kepalanya. Ia memberikan arahan kepada para pekerja dengan tegas dan penuh wibawa. Semua mata menatap layar ponsel itu. Ibu Hanum menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok dalam video. Ayah Hanum yang awalnya tidak peduli, kini mulai mencondongkan tubuhnya ke depan, memperhatikan lebih jelas. Rian yang tadinya sibuk dengan ponselnya, kini ikut terdiam. Lalu, setelah beberapa detik, mereka menyadari sesuatu. Pria dalam video itu adalah Arsyad. Ruangan mendadak hening. Wajah Ibu Hanum berubah pucat, sementara Ayah Hanum berkedip beberapa kali seolah memastikan bahwa matanya tidak salah melihat. Itu kau? Suara Ayah Hanum terdengar bergetar. Arsyad mengangguk perlahan. Ya ayah, aku bukan tukang bangunan biasa seperti yang kalian kira. Aku bekerja sebagai supervisor proyek besar. Aku hanya tidak pernah mengungkapkannya kepada siapa pun. Ibu Hanum ternganga. Kenapa selama ini kau diam saja? Kenapa kau membiarkan kami berpikir kau hanya seorang buruh rendahan? Arsyad tersenyum tipis. Karena aku ingin melihat sejauh mana kalian akan terus meremehkanku. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar menilai seseorang dari hatinya, bukan dari apa yang ia kenakan atau pekerjaannya. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Saat suasana masih dipenuhi keheningan, Arsyad mengeluarkan amplop coklat dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini sertifikat rumah baru kami. Aku membelikan Hanum rumah yang layak. Tidak lagi tinggal di rumah kontrakan. Hanum menutup mulutnya dengan tangan, matanya mulai basah. Ayah dan Ibu Hanum saling berpandangan. Tak tahu harus berkata apa. Arsyad menatap mereka satu persatu, lalu berdiri dari duduknya. Selama 2 tahun kalian menghina dan merendahkanku. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena hinaan kalian, aku belajar untuk lebih sabar. Karena cemoohan kalian, aku semakin berusaha keras membuktikan diri. Dan kini, aku membuktikannya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hasil nyata. Mertua dan iparnya masih terdiam dalam keterkejutan dan rasa malu.
Arsyad meraih tangan Hanum, menatap istrinya dengan penuh kasih. "Ayo pulang, Mas," bisik Hanum dengan suara bergetar. Arsyad mengangguk. Mereka melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan mertua dan iparnya yang masih terpaku dalam diam. Namun sebelum benar-benar pergi, Arsyad menoleh sekali lagi. "Dan satu hal lagi, Ayah, Ibu, jika suatu hari kalian butuh bantuan, ingatlah siapa yang pernah kalian hina dan rendahkan." Lalu, ia melangkah pergi. Mertua dan iparnya hanya bisa menatap kepergian mereka dengan wajah pucat. Hari itu, mereka belajar satu hal yang paling berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Singkatnya, malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun tak ada hujan yang turun. Angin berembus pelan melewati celah jendela ruang tamu, membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Keheningan menggantung di dalam rumah, menyesakkan dada siapapun yang berada di sana. Di meja ruang tamu, sebuah sertifikat rumah tergeletak begitu saja, menjadi saksi bisu dari kebodohan dan kesombongan yang selama ini menguasai hati Ibu Hanum. Tangan wanita paruh baya itu masih gemetar. Matanya nanar menatap kertas itu, seolah berharap apa yang tertulis di sana berubah menjadi sesuatu yang lebih ia pahami. Namun, kenyataan tetaplah kenyataan. Nama menantunya, Arsyad, tertera jelas di sana sebagai pemilik sah dari rumah mewah yang nilainya tak bisa diremehkan. Sementara itu, suaminya duduk diam di sudut ruangan. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya, penuh dengan beban yang baru, saja ia sadari. Lelaki itu menundukkan kepala. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Seumur hidup, ia selalu berusaha menjadi kepala keluarga yang bijaksana. Tapi kali ini, ia merasa dirinya gagal. Ia membiarkan istrinya terlalu jauh dalam merendahkan menantu, yang ternyata lebih berharga dari yang mereka kira. Rian, adik Hanum, berdiri dengan ekspresi tak percaya. Sejak tadi, ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari sertifikat itu. Hatinya masih belum bisa menerima bahwa kakak iparnya, yang selama ini mereka hina sebagai lelaki tak berguna, sebenarnya adalah seseorang yang luar biasa. "Bu, kita udah keterlaluan," gumamnya lirih, nyaris seperti berbisik. Ibu Hanum tak segera menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Ia merasa seperti tenggelam dalam lautan penyesalan yang tak berujung. Segenap ingatan masa lalu berputar dalam kepalanya. Setiap ucapan kasar yang ia lontarkan kepada Arsyad, setiap ejekan yang ia ucapkan dengan penuh kesombongan. Semua itu kini terasa begitu menyakitkan. Bukan hanya bagi Arsyad, tapi juga bagi dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia sebut dirinya sebagai ibu yang baik, sementara ia justru menjadi sumber penderitaan bagi anaknya sendiri? Hanum, bagaimana perasaan anaknya saat ini? Ia pasti sangat kecewa, sangat terluka. Ibu Hanum tahu betul bahwa putrinya selalu mencintai suaminya dengan tulus. Selama ini, Hanum selalu mencoba menjadi perantara antara suaminya dan orang tuanya, berharap ada jalan tengah yang bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun mereka justru terus menutup hati, membiarkan kebencian dan kesombongan menguasai diri mereka. Kini, Hanum dan Arsyad telah pergi meninggalkan mereka, dan hanya ada satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah mereka masih bisa memperbaiki semuanya? Di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba ponsel Ibu Hanum bergetar di atas meja. Suara getaran itu menggema di seluruh ruangan, membuat semua orang tersentak dari lamunan mereka. Dengan tangan masih gemetar, Ibu Hanum meraih ponselnya dan melihat nomor tak dikenal yang tertera di layar. "Halo?" Suaranya terdengar lemah, hampir berbisik. Di seberang, terdengar suara seorang pria yang berbicara dengan nada formal dan sopan. "Selamat malam, apakah saya berbicara dengan University, ibu dari Hanum?" Ibu Hanum mengernyit, hatinya berdebar tak menentu. "Ya, betul. Ini siapa?" Sejenak, ada jeda di ujung telepon sebelum pria itu kembali bersuara. "Saya dari manajemen perusahaan, investasi yang dimiliki oleh Tuan Arsyad. Kami ingin mengundang Anda dan keluarga untuk menghadiri acara peresmian proyek terbaru beliau minggu depan." Dada Ibu Hanum terasa seolah berhenti berdetak.
Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia bahkan tak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria di seberang telepon tetap tenang. "Acara ini diadakan untuk merayakan kesuksesan beliau dalam ekspansi bisnis terbaru. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena keluarga Anda telah menjadi bagian dari perjalanan hidup beliau." Ibu Hanum merasa seakan bumi berhenti berputar. Kepalanya pusing, tubuhnya melemas, dan air matanya hampir jatuh. "Arsyad, bukan hanya kaya, dia pemilik perusahaan besar?" bisiknya tak percaya. Ayah Hanum menatap istrinya dengan sorot mata penuh penyesalan. Kita sudah keterlaluan," gumamnya pelan. Seketika itu juga, Ibu Hanum merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Ia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Semua kebencian yang ia pupuk selama ini berubah menjadi pukulan keras bagi dirinya sendiri. Ia ingin bertemu dengan Arsyad. Ia ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya. Tapi, apakah Arsyad dan Hanum masih mau menerima mereka kembali? Malam itu, Ibu Hanum tak bisa tidur. Ia terjaga di tempat tidurnya, menatap langit-langit dengan perasaan yang begitu berat. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Ia sadar, tak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari kesalahan besar ketika semuanya sudah terlambat.